Syahwat nggak bisa dikendalikan. Ujung-ujungnya syahwat itu yang jadi Tuhan yang baru bagi manusia. Sama seperti ada orang yang bertanya, kenapa kok babi itu dagingnya diharamkan? Kalau memang diharamkan, kenapa diciptakan Allah? Bukankah Allah bisa menciptakan yang halal-halal saja? Nah, lagi-lagi jawabannya, sayanglah kamu matematikanya bagus, kok masuk pesantren? Loh, ya emang kalau matematika bagus nggak boleh masuk pesantren? Kadang-kadang gara-gara disuruh berbuat baik langsung dia pikir malaikat, padahal tipuannya begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamd wa lahul quwwah wal qudrah wal iradah wa ilahil mustaqawah wal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah subuh di Masjid Asy-Syarif BSD City yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan istiqomah untuk bisa hadir sholat subuh berjamaah. Tidak ada karomah yang paling tinggi kecuali rasa istiqomah. Karomah apakah irhash atau kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada hamba yang dicintainya, itu adalah sekedar akibat bukan tujuan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ditunjukkan sebagai manusia yang luar biasa, yang bisa terbang, yang bisa jalan di air, atau yang lain-lain. Tapi yang dibesarkan, yang dikembangkan adalah istiqomahnya itu. Jadi kalau bapak-bapak bisa istiqomah sholat subuh berjamaah, itu adalah karomah tertinggi yang diberikan Allah kepada kita. Hari ini sebagaimana kita lihat, kita akan membicarakan tentang hal yang penting, tentang keberadaan kita di mata Allah, tentang eksistensi kita, hakikat diri kita. Kita membahas tentang menjadi insan kamil. Insan kamil itu makhluk yang sempurna. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan nobody's perfect, tidak ada manusia yang sempurna, ya, secara realitas memang seperti itu. Tetapi berbicara insan kamil ini berbicara tentang idealitas, berbicara tentang keberadaan manusia di mata Allah. Kira-kira visi dan misi Allah menciptakan manusia itu apa? Nah, dari situlah para sufi itu mengambil istilah insan kamil. Jadi bukan dari tataran realitas empiris yang kita lihat manusia penuh kekurangan, tetapi dari kacamata Allah yang menciptakan manusia itu sebagai ciptaan yang terbaik, kira-kira seperti itu. Kita lihat dari mana para sufi mengambil definisi insan kamil itu. Kata mereka, insan kamil itu manusia yang sempurna karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Allah. Wah, ini tinggi sekali nih. Jadi manusia itu katanya citranya Allah. Kalaulah ada makhluk yang mewakili dari sifat-sifatnya Allah, walaupun mewakili dalam intensitas yang kecil,
tetapi mewakili sifat-sifat Allah itu ya manusia ini. Istilah manifestasi itu dalam bahasa Arabnya ya tajalli itu. Karena manusia itu sebagai tajallinya Allah, manifestasi Allah atau self manifestation of God, manifestasi Allah, maka dia dikatakan sebagai makhluk sempurna. Citra Allah lagi, yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat-sifat Allah secara utuh. Itu makanya definisi insan kamil. Tetapi insan kamil ini kita rendahkan, kita rusak dengan bergantinya orientasi kita dalam hidup ini. Orientasi kita berubah kepada duniawi, gemerlap dunia, jabatan, semuanya dikejar, syahwat nggak bisa dikendalikan. Ujung-ujungnya syahwat itu yang jadi Tuhan yang baru bagi manusia. Makanya insan kamilnya hilang. Kenapa? Karena dia sudah berubah ke lain hati. Kalau insan kamil itu hatinya terus cenderung kepada Allah. Apapun perjalanannya, apapun aktivitasnya, semuanya menuju Allah. Bapak-bapak datang ke Masjid Asy-Syarif, lahiriahnya ke masjid, tetapi tujuan besarnya adalah menuju Allah. Itu kenapa ada istilah insan kamil itu, karena hatinya cenderung kepada sesuatu yang paling berharga, bukan direndahkan tadi dengan syahwat-syahwat duniawi yang justru jadi Tuhan yang baru. Itu kenapa ada istilah insan kamil. Nah, bagi mereka ya manusia itu sebagai citranya Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi misalnya, khuliqal Adam ala surati, ya. Aku ciptakan Adam itu ala surati. Apa tuh surah? Surah itu bisa cermin, bisa gambar, bisa bayang-bayang. Jadi aku ciptakan Adam dan keturunannya itu berdasarkan bayang-bayangku, cerminan dari diriku. Wah, ini kan luar biasa ini. Jadi di dalam diri kita ini ada bayang-bayang Allah, cerminan Allah. Betapa mulianya kita ini di sisi Allah, sampai Allah menjadikan kita sebagian dari bayang-bayangnya. Kita sangat akrab dengan firman Allah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku hembuskan sebagian daripada ruhku. Jadi di dalam diri kita ini ada sebagian dari ruh Allah. Dari ruh Allah. Itu enggak sembarangan, enggak main-main. Betapa dimuliakan kita sama Allah itu, sampai-sampai sebagian dari ruh Allah dihembuskannya pada diri kita. Kalau sudah semulia ini kita di mata Allah, kalau kita kotori dia, kita nodai dengan pindah ke lain hati itu, ini yang merusak itu. Insan kamil jadi hilang dia. Bayangkan, Allah menciptakan kita berdasarkan gambaran dirinya. Allah itu ingin melihat dirinya, tidak melihat diri sendiri, tapi bagaimana menciptakan makhluk baru yang kira-kira mewakili dirinya, yang ada potensi-potensi di dalam diri makhluk itu, potensi-potensi seperti Allah memiliki potensi. Tapi jangan dalam arti tasbih, harus ditanzih, maksudnya potensi manusia tentu dalam percikan ilmunya Allah harus dipahami seperti itu. Jadi jangan disalahartikan melakukan tasbih penyamaan manusia dengan Allah, bukan. Tapi tafsir daripada wa nafakhtu fi min ruhi dan khuliqal Adam min surati, yaitu
kita ini adalah bayang-bayangnya Allah. Betapa istimewanya kita. Maka keistimewaan Allah ini harus dijaga. Makanya ada istilah takhallaku bi ahlakillah itu. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Kalau Allah tidak tidur, bukan berarti kita mencontoh tidak tidur. Ya tidurnya sedikit saja. Kalau Allah tidak makan, ya kita berarti makannya sedikit saja. Kira-kira begitu cara berakhlak seperti akhlaknya Allah. Karena itu jaga potensi insan kamil itu di dalam diri kita. Jadi firman Allah wa nafakhtu fi min ruhi atau khuliqal adam min surat itu dijadikan argumen kaum sufi bahwa manusia memiliki dimensi yang tak terpisahkan dengan Allah. Tak terpisahkan bukan berarti sama. Ada unsur-unsur yang sama. Keberadaan manusia yang unik dan memiliki potensi yang luar biasa adalah gambaran kebesaran Allah. Karenanya kalau kita baca keistimewaan manusia itu di mata Allah itu luar biasa. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam hadis qudsinya itu, bumi dan langit tak mampu memuatku. Ya, kenapa kok bumi dan langit gak mampu memuat Allah? Allah itu terlalu besar untuk dimuati langit dan bumi. Tapi aku bisa muat di dalam hati manusia yang hatinya cenderung kepadaku, yang hatinya ridho, yang hatinya penuh keikhlasan, yang bahagia dekat denganku. Di situ aku ada. Mulia nggak itu, Pak? Jadi arasnya Allah di dunia itu ya di hati manusia yang penuh keridhaan itu, yang penuh kerinduan sama Allah itu. Ada Allah di situ. Maka kalau kita mau mengkaji lebih jauh, ada namanya Allahud, sifat-sifat ketuhanan di dalam diri kita itu. Jadi jangan lagi-lagi kita pindah ke lain hati. Hati yang cenderung kepada Allah. Jadi semua gerakan, semua pikiran harus ditujukan ke situ. Kita lanjutkan. Dalil yang sering digunakan para sufi tentang insan kamil itu berangkat dari hadis qudsi ini. Di mana Allah berfirman, kuntu kanzan makhfiyan. Ya, aku ini seperti apa ya? The hidden treasure. Apa hidden treasure? Seperti khazanah, harta karun yang berharga tapi tersembunyi. Maka aku rindu untuk dikenal, kata Allah. Karena itu aku ciptakan makhluk supaya aku dikenal, supaya aku diketahui. Jadi diciptakannya manusia ini karena berdasarkan kerinduan, kecintaan Allah. Di mana supaya apa ya, manifestasi dari cintanya Allah itu bisa lahir dalam bentuk manusia yang merupakan bagian dari bayang-bayangnya Allah. Kira-kira seperti itu. Maka ada istilah insan kamil. Ini adalah sebuah idealitasnya manusia. Harapan kita menjadi insan kamil paling tidak berproses ke sana. Supaya kita tidak mudah melenceng dari kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, secara umum manusia itu menurut pandangan Islam banyak sekali potensinya. Kita udah sama-sama tahu. Pertama, secara fisik. Kalau secara fisik, ya ini harus dijaga nih kekuatan fisik ini. Nah kita manusia bukan sekedar fisik tentu saja. Kalau sekedar fisik bahaya, ya. Kita ini kan secara fisik sama hewan itu. Fisik secara fisik ya. Hewan butuh makanan, butuh berhubungan intim secara fisik sama. Rasulullah dengan Abu Jahal secara fisik ya sama-sama fisiknya manusia. Tetapi secara spiritual jangan disamakan Rasulullah dengan Abu Jahal. Itu
Itu seperti sumur dengan langit ya. Tapi secara fisik. Jadi kita ini disatukan bukan oleh fisik, tapi oleh ruh yang sama-sama dihembuskan oleh Allah. Maka para ulama mengatakan kita ini secara ruh itu kita ini sebaya Pak. Seusia kita ini semua ini. Kita berbeda secara fisik karena ada yang duluan lahir, ada yang belakangan, jadi beda. Tapi kalau secara ruh, Allah sudah menempatkan di tempat yang sama, di waktu yang sama, dikumpulkan Allah itu ruh itu. Nah, siapa yang mau waktunya dihembuskan. Makanya beda kita secara usia karena beda-beda lahirnya, tapi secara ruh sama. Ya, itu yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an itu dalam surat Al-Insan kan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu enggak punya nama. Ruh ini begitu dihembuskan dia punya tempat. Maka kita dipersatukan oleh ruh. Kedua, manusia memiliki sejumlah emosi yang ingin memperoleh keuntungan daripada kerugian. Emosi untuk selalu beruntung. Perlu untuk motivasi diri. Emosi untuk bisa menang dalam pertarungan. Dan kita dikasih kebebasan sama Allah. Keistimewaan manusia yang lain yang nampak begitu besar adalah kebebasan. Kita dikasih kebebasan, misalnya kita mau memilih antara dendam atau memaafkan. Kita dikasih kebebasan memilih ini. Mau memilih dendam, mau memilih balas dendam, atau memilih memaafkan, kita dikasih kebebasan. Karena kita punya kebebasan itulah, ketika kita mampu memilih memaafkan di saat kita bisa balas dendam, itu dihargai Allah luar biasa. Karena kita dikasih kebebasan itulah Allah mau melihat kita memilih yang mana ini. Di saat kita banyak uang, misalnya, kita bebas memilih mau makan di mana, ya, kalau kita punya uang mau belanja, mau barang yang semahal apa, kita bebas memilih. Tetapi ketika kita memilih yang sederhana, saat kita mampu membeli yang paling mahal, di situ Allah sangat memuji kita. Jadi kebebasan itu silakan digunakan, tapi istaftak qalbak, minta fatwa kepada hati, di mana hati itu ada arasnya Allah. Ada surga, ada neraka, itu kita disuruh bebas, mau pilih silakan. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau beriman silakan. Itu kan kasih sayang Allah, disuruh kita pilih. Mau beriman silakan beriman. Nanti konsekuensinya begini, kalau mau kufur itu keistimewaan. Artinya kedudukan kita itu bebas sekali. Tapi ada penilaian di mata Allah. Ketiga, mempunyai perhatian terhadap keindahan. Ya, hidup tidak boleh kaku. Ya, hidup tidak boleh kaku. Sedikit-sedikit ya bid'ah, mohon maaf, sedikit-sedikit bid'ah itu membuat diri kita kaku. Kita belajar ihsan ini supaya kita bisa melihat sisi-sisi indahnya di dalam beribadah itu. Kalau sekedar belajar fikih sangat penting. Tapi kalau nggak diiringi dengan belajar ihsan, itu belajar fikih kita itu jadinya kita suka menghakimi orang lain. Oh, ini bid'ah, ini neraka, ini kafir. Ya, karena belajar fikih itu menjadikan kita sebagai hakim. Orang lain jadi terdakwa sama kita. Makanya harus diikuti dengan belajar ihsan. Pagi ini kita belajar ihsan supaya ada keindahan di dalam beribadah itu. Ada kesyahduan. Ya, Allah itu maha indah, suka dengan yang indah-indah. Ya. Kemudian kita ini mempunyai dorongan menyembah Allah. Iya, ada dorongan itu. Waktu Nabi Adam
bersalah makan buah khuldi itu katanya taubatnya sampai 40 tahun nih. Sujudnya itu nggak bangkit-bangkit dari taubat itu karena kecenderungannya itu pasti ke sana. Jadi kalau kecenderungan kita tidak kepada Allah, prioritas kita bukan kepada Allah, hati-hati. Di situ intersection, persimpangan yang membuat kita bisa melenceng sangat jauh. Awalnya itu karena kita nggak menjadikan Allah sebagai prioritas, tujuan terbesar. Kemudian memiliki kemampuan dan kekuatan yang berlipat ganda karena dikarunia akal. Kita dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih kehendak. Tetapi bagi para kekasih Allah, akal yang dimaksud di situ bukan main yang pikiran yang ada di kepala. Tetapi akal di situ adalah hati yang bisa lebih menjangkau ketauhidan itu. Makin punya ilmu, makin dekat kepada Allah. Makin banyak ibadahnya, makin dekat kepada Allah. Kalau sekedar akal yang di kepala, orang bisa sombong. Saya menulis tentang epistemologi di barat itu. Rata-rata fisikawan di barat, ahli matematika, saintis itu banyak yang ateis. Kenapa? Karena cuma dimain saja. Sementara kita punya qulub, lahum qulubul la yafqahuna biha. Kalau ada hati yang tidak mau berpikir, siap-siap jadi ateis. Jadi mengerikan itu di barat itu. Banyak karena hanya mengandalkan main. Jadi seharusnya manusia itu harus mengaktifasi semuanya. Dia punya pikiran, dia punya hati, dia punya intuisi. Ketika ini seimbang, itulah yang namanya insan kamil. Kita kadang-kadang marah. Marah itu adalah sifat jalaliyah Allah. Allah kadang-kadang perlu punya jalaliyah. Tetapi jamaliyahnya Allah itu lebih banyak dalam Quran daripada jalaliyahnya. Artinya kalau kita marah, jangan kebanyakan marah. Allah itu mengatakan dirinya al-mutakabbir, al-muntaqim. Tahu nggak Pak arti al-muntaqim itu? Itu untuk menunjukkan jalalnya Allah. Makanya kita jangan sok Allah bisa balas dendam dengan kejahatan kita. Tetapi sifat-sifat Ghafurur Rahim, Al-Latif, Ar-Rahman lebih banyak. Kita juga begitu. Jangan lebih banyak marahnya. Enggak, ini namanya enggak seimbang ini. Tapi kalau seimbang, ya, kalau hewan itu kan enggak seimbang dia kalau dari sisi marah. Kalau udah marah, nah itu ya namanya hewan. Tapi kita mengambil pelajaran dari situ untuk menyeimbangkan diri supaya dicintai Allah. Sudah saya singkat tadi katakan dengan singkat kedudukan manusia. Saya tidak membacakan lagi. Jelas dalam Quran manusia itu makhluk yang termulia, yang paling indah dan bentuk kejadiannya, yang diberi kebebasan memilih. Itu kan keistimewaan itu. Diberi kemampuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Untuk poin yang nomor 2 ini, yang B, makhluk yang paling indah bentuk kejadiannya. Ada pertanyaan misalnya, tapi kenapa Ustaz? Katanya makhluk yang paling indah bentuk dan kejadiannya, tapi kok ada manusia-manusia itu yang ada hitamnya bukan main, ada putih, kalau putihnya bukan main sampai hampir memerah, ada yang mancungnya bukan main, ada yang pesek. Kenapa kok begitu? Saya bilang itulah seninya. Allah suka dengan seni. Kenapa ada orang dibilang mancung? Kira-kira Pak, kenapa ada orang dibilang mancung hidungnya? Karena ada yang pesek. Kalau orang di dunia ini, manusia di dunia ini semuanya mancung, mungkin nggak kita bilang sama manusia itu, ih hidungnya mancung ya? Nggak mungkin Pak.
Nggak mungkin kita bilang hidungnya mancung ya kalau udah semua manusia mancung. Tapi dia masih bertanya lagi, kenapa kok ada yang lahir dalam keadaan tidak sempurna seperti cacat secara fisik? Lagi-lagi itu adalah ujian. Sama seperti ada orang yang bertanya, kenapa kok babi itu dagingnya diharamkan? Kalau memang diharamkan, kenapa diciptakan Allah? Bukankah Allah bisa menciptakan yang halal-halal saja? Nah, lagi-lagi jawabannya semua ujian. Siapapun yang diuji di dunia ini diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Harus begitu. Jadi pernah dulu di Amerika itu ada seorang profesor matematika, dia berharap punya keturunan yang seperti dia nanti, yang cerdasnya, jeniusnya seperti dia. Tahu-tahu begitu lahir, tumbuh, anaknya ini idiot. Dia tidak tahan merasa malu sekali ketika di dalam rumah. Itu dia tembak anaknya itu. Dia bunuh anaknya, dia tembak. Setelah menembak anaknya, dia pun tembak kepalanya. Karena nggak belajar ihsan, nggak belajar tentang keseimbangan. Dia nggak tahu orientasi ketauhidan begitu. Nah, kita yang punya ilmu itu, yang punya ilmu tentang janji Allah pasti benar, yang punya ilmu tentang ada akhirat yang menanti, nggak mungkin kita mudah depresi seperti itu. Itulah kedudukan kita. Kita dikasih alat-alat untuk membuat peradaban, dikasih pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dikasih lisan, dikasih pena, banyak sekali ayat-ayat ini. Kita dikasih kedudukan yang tinggi sebagai khalifah. Sebagai khalifah itu wafdun ya, utusan, kepercayaan, tangan kanan Allah itu kita ini. Begitu tingginya kedudukan kita. Kita juga dikasih beban, dikasih tugas untuk beribadah kepada Allah, dan tentu banyak keistimewaan-keistimewaan yang lain. Kalau mau dirincikan ini potensi-potensi manusia ini. Ada potensi akal. Ini harus diaktifasi terus. Ya, ada potensi naluri. Ada potensi kesucian, panca indera, potensi agama. Kalau ini bisa diaktifasi secara maksimal, luar biasa, Pak. Para sufi itu mampu mengaktifasi semua ini sehingga mereka mampu melihat sebagaimana, mohon maaf, Allah melihat. Kalau Allah mau kasih, bagi mereka tak ada yang jauh. Apa yang terjadi kalau sekarang memang dengan perantaraan internet di handphone kita bisa tahu apa yang terjadi di Amerika, di belahan dunia manapun tahu. Tapi para sufi sebelum ada teknologi itu mereka bisa berkomunikasi dengan yang jauh itu, karena intinya Allah itu maha dekat, artinya tak ada yang jauh dari diri mereka. Semua bisa berkomunikasi dengan siapapun, dengan yang sudah wafat ribuan tahun pun mereka bisa berkomunikasi. Itulah yang mampu mengaktifasi kemampuan-kemampuan potensi ini. Hidayatul fitri ini, hidayatul gharizah. Jadi waktu ada ahli hadis yang mengatakan, kok bisa sekelas Hujjatul Islam Imam Ghazali memasukkan hadis-hadis dhaif ke dalam kitab Ihya, tulisannya itu Ihya Ulumuddin. Dengan senyum Imam Ghazali mengatakan, pendekatan saya tentang hadis itu bukan seperti kalian pakai rijalul hadis, pakai sanadnya gimana bersambung atau tidak, bagaimana jarh wa ta'dil, menyelidiki kelebihan kekurangan sahabat. Bukan begitu saya melihat hadis yang dhaif, hadis yang asli, hadis yang sahih. Kalau saya langsung saja tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, hadis ini datang dari engkau apa bukan? Langsung berdialog. Kalau Rasulullah mengatakan iya dari saya, ya saya masukkan ke dalam kitab saya. Udah sekelas itu, Pak.
Jadi kelasnya begitu. Jadi itu contoh bagaimana mereka punya kemampuan yang luar biasa. Saya banyak sekali koleksi kemampuan-kemampuan para sufi tentang ini. Memang susah diverifikasi, Pak. Bagaimana memverifikasinya, membuktikannya? Ini kan pengalaman spiritual. Ibnu Arabi itu kalau sudah berzikir, itu bisa fana, hilang kediriannya ketika berzikir karena masuk di dalam aura kebesaran Allah. Tetapi dalam fananya itu, Ibnu Arabi dikasih kemampuan-kemampuan macam-macam sama Allah. Nih aku kasih tahu ilmu tentang batu, bahwa ada ribuan jenis batu di dunia ini dengan masing-masing potensinya. Jadi kalau dulu rame-rame orang akik ya batu cincin itu, Ibnu Arabi sudah dulu tahu jenis-jenis ribuan batu bersama potensinya. Rupanya Allah memang memberi potensi pada macam-macam batu itu. Jangan cepat-cepat menuduh syirik ya. Allah yang memang kasih kepada batu itu kadang-kadang bisa menetralkan darah, bisa macam-macam lah. Allah memang kasih begitu. Tetapi Ibnu Arabi nggak berhenti zikirnya. Zikir dilanjutkan. Dalam fananya itu Allah kasih lagi ilmu tentang ribuan jenis tumbuh-tumbuhan dengan khasiatnya. Misalnya ada orang sakit, ini obat kalau menggunakan tumbuh-tumbuhan ini, begitu. Nah, tapi orang sekarang kalau punya ilmu sedikit tentang itu, Allahnya entah ada di mana. Ya enggak. Kadang-kadang zikirnya malah berhenti. Kadang-kadang malah minta bantuan sama jin. Jadi hati-hati nih, Pak. Salah menempatkan diri. Jadi ada orang yang punya kemampuan sedikit potensi mengobat-ngobati itu, tapi nggak tahan dengan godaan-godaan pakai jin. Nah ini bermain api. Jangan. Jadi kan setahu kita yang betul-betul bisa menaklukkan jin itu kan Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada orang pakai jin itu pasti sudah bermain api, udah di pinggir jurang itu. Lama-lama dia yang kena. Jadi saya banyak dengar cerita orang yang awalnya soleh, ya katanya jin itu yang menawari untuk siap mendampingi, bisa bantu-bantu begitu. Ujung-ujungnya itu dia yang ketarik sendiri. Udah pakai sesajen di rumahnya, macam-macam itu. Kadang-kadang kopi, jinnya katanya minta kopi. Dia pikir apa sih susahnya menyediakan kopi? Bukan soal kopinya, tapi kecenderungannya itu nanti udah sedikit-sedikit nanti ngadunya ke situ. Apalagi jinnya pun pintar, disuruh kalau kamu mau lebih bagus lagi mengobati, banyak-banyak baca surat Al-Waqiah, baca Yasin 40 kali setiap malam. Loh, dia pikir wah berarti ini malaikat ini. Buktinya nyuruh yang baik-baik, padahal bukan. Walaupun nyuruh yang baik-baik, tetap saja kecenderungannya ke situ. Allahnya entah di mana udah hilang. Nah itu banyak orang yang bergeser itu. Ujung-ujungnya begitu disuruh lepas, nggak usah pakai jin, nggak kuat dia, nggak sanggup. Dipaksa dilepas jinnya itu, dia jadi nampak menua, Pak. Tua sekali wajahnya. Karena selama ini dia nampak gagah begitu karena pakai ilmu-ilmu jin begitu. Jadi itu potensi yang salah. Walaupun kita dikasih kebebasan menggunakan banyak potensi, jangan gunakan itu. Rasulullah bilang jin itu apa katanya? Apa kata Rasulullah itu supaya kita jangan bermain-main di situ. Sejahat-jahatnya manusia itu ya sebaik-baiknya jin. Jadi kalau ada jin yang baik itu udah sejahat-jahatnya manusia, sampai begitu. Dan Rasulullah juga bersabda, hati-hati dengan jin-jin itu ya. Mungkin yang dimaksud Rasulullah jin-jin dalam arti jin yang
Jin mengarah ke setan itu. Karena katanya jin itu suka mencuri-curi informasi itu. Ketika Allah menyampaikan sesuatu kepada malaikat, jin itu suka mencuri informasi. Dari satu informasi itu disampaikanlah kepada kahin ya. Wakil-wakil para jin di dunia itu ya para paranormal, dukun gitu ya. Makanya kadang-kadang paranormal itu kalau mengatakan sesuatu kok kadang-kadang pas, benar. Tapi kata Rasulullah, satu kebenaran yang disampaikan oleh seorang paranormal itu menyimpan ratusan bencana ya. Karena memang informasinya dari langit, tapi sebenarnya nggak sempurna informasi itu. Karena kata Rasulullah sudah keburu dilempar batu-batu dari neraka itu. Jadi hati-hati. Sekarang banyak itu ya paranormal, entah eyang ini, eyang itu. Ya, oknum ya. Kira-kira begitu. Itu punya potensi tapi menyala. Nah, ini dia intinya di sini. Ternyata menuju insan kamil itu ada stasiunnya, ada tangga-tangganya. Pernah kita bahas di awal-awal pertemuan ini, makanya saya tidak terlalu detail. Intinya kita ini sudah paham semua rukun Islam. Kita sudah paham rukun iman. Kemudian harus naik kepada pasi al-ihsan dengan menempuh 7 makom itu. Ada makom tobat, inabah, zuhud, tawakal, rela, ridho tadi, dan ikhlas. Ini tangga-tangga menuju insan kamil. Mudah-mudahan ini selalu menjadi aktivitas kita. Hadirnya kita kemari itu bagian daripada kita ingin minta ampun kepada Allah ya. Datang ke masjid kan kita istighfar juga. Semuanya di situ. Nah, tentu saja insan kamil yang dimaksud ini adalah tidak berhubungan erat. Dia sangat berhubungan erat dengan tingkatan makrifat yang kita pahami. Apa itu? Ada namanya ilmu yakin. Ini disinari oleh asma Allah. Apa itu? Ilmu yakin disinari oleh asma Allah. Kita paham dengan asma-asma Allah yang luar biasa itu. Sehingga ini menjadi amalan kita. Kita biasa berzikir dengan Ya Razzaq, Ya Alim, Ya Wahhab. Banyak kan? Sehingga dengan kita berzikir memanggil nama-nama Allah itu, jadi kita menjadi ingin mengimplementasikan sifat-sifat Allah itu kepada diri kita. Ketika kita mengatakan Ya Razzaq, Ya Razzaq, kita jadi suka berbagi. Ya Latif, Ya Latif, kita jadi suka kita memiliki hati yang tidak keras. Keras perlu, tapi kalau seterusnya keras mudah hancur ya. Seperti gigi kita itu lebih cepat hancur daripada lidah. Ya kan, Pak? Umumnya kan lidah kita lebih tahan lama dia daripada gigi. Itu perumpamaan, filosofinya. Perlu ada kelembutan di dalam hati kita, perlu ada keras. Tapi kalau keras terus akan hancur gigi, karena dia keras terus, hancur dia. Itu filosofi asma itu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang bagus. Serulah nama-nama Allah. Kalau berdoa awalilah dengan menyebut nama-nama Allah. Itu namanya baru di ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Kalau ainul yakin ini sudah mulai diaplikasikan sifat-sifat yang saya katakan tadi, takhallaku biha lakillah. Dan yang terakhir ada hakul yakin. Sudah disinari zat Tuhan. Ini kadang-kadang salah paham. Kita ketika berbicara disinari zat Tuhan itu tetap dalam prinsip tanzih. Ya, jangan kita istilahnya menyamakan antara kita dengan Allah. Tidak. Tetapi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bukan berarti harus sama. Nah, jadi maunya kita itu sudah disinari oleh zat Tuhan. Ini yang dimaksud oleh para sufi itu rasa fana, hilang kediriannya, Pak. Hilang kediriannya karena ketika dia udah dalam ekstase itu mengatakan, ternyata aku ini nggak ada ya. Ternyata aku ini nggak ada apa-apanya, yang ada itu kan Allah. Aku bisa berzikir ini kan karena Allah yang membuat hatiku
teringat kepada Allah. Siapa kalau bukan Allah? Jadi sebenarnya bukan aku yang berzikir. Jadi orang yang pemahamannya seperti ini tidak sombong karena dia banyak berzikir. Nggak sombong dia walaupun tiap hari berzikir. Kenapa? Karena dia sadar yang membuat dia berzikir itu Allah. Sesungguhnya yang berzikir Allah bukan dia. Kira-kira begitu. Itu namanya disinari dengan zat Tuhan. Kalaupun kita belum di level para sufi ya. Kalau para sufi memang perjuangannya kan udah luar biasa, riyadhahnya luar biasa. Kita mungkin belum ke sana, tapi nggak usah minder. Semuanya akan berjalan ala qadri istitoah, ya sesuai dengan pilihan-pilihan kita. Kalau mereka kan udah lebih awal cenderung kepada Allah sehingga punya keistimewaan yang macam-macam. Kalau kita ya masih proses pengembangan diri. Jadi insan kamil di sini nih dalam konteks pengembangan diri. Pokoknya sepanjang kita mau mengembangkan diri, terus menambah guru, rajin hadir ke masjid, mendengar majelis taklim, ini kan proses pengembangan diri semua. Ini sangat dihargai. Sama ketika Rasulullah mengatakan pahala orang yang baca Quran yang tertatih-tatih itu lebih banyak pahalanya daripada yang sudah baca dengan mulus. Tapi yang tertatih-tatih itu bukan berarti dia begitu seterusnya, terus kan tetap harus belajar. Nah kita nih semuanya dalam proses pengembangan diri ke situ. Pengembangan diri bukanlah sesuatu yang instan, butuh waktu, takes time. Ya, melalui proses yang jerih payah, perjuangan yang sungguh-sungguh. Jadi ibaratnya kita ini sudah ada potensi-potensi yang gelap dalam diri kita. Tugas kita setiap hari membuang satu persatu keburukan itu proses. Insan kamil harus diletakkan dalam proses saya mau menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Itu bisa dimaknakan sebagai insan kamil juga dalam proses. Kita belajar juga untuk keseimbangan. Ya, ada memang orang-orang yang sepele dia dengan ilmu-ilmu agama itu. Ya, kadang-kadang kita pun orang tua mempengaruhi anak-anak kita. Sayanglah kamu matematikanya bagus, kok masuk pesantren? Loh, ya emang kalau matematika bagus nggak boleh masuk pesantren. Nanti kalau kamu matematikanya bagus, kuliahnya kan bisa langsung nanti ke ITB atau ke luar negeri. Lah, sejak kapan ada dikotomi seperti ini? Jadi salah ya dikotomi seperti ini ya. Nah ini dia yang saya katakan tadi, paling tidak kita belajar insan kamil, kita mau menyeimbangkan ini. Ada keseimbangan fisik, ada keseimbangan intelektual. Ini penjelasannya panjang, saya tidak mungkin menjelaskan semuanya, tapi yang jelas semua kita disuruh menyeimbangkan ini. Saya menjelaskan satu saja, yang paling bawah. Kita disuruh Rasulullah juga menyeimbangkan finansial ini. Karena itu 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengatakan alaikum bittijarah itu. Kan gitu Pak ya? Alaikum bittijarah fa inna fiha tis'ata a'sari min rizqin. Umat Islam itu di samping punya intelektual harus pintar berbisnis, di samping punya keseimbangan spiritual pintar berbisnis, karena 90% sumber keuangan di dunia ada pada bisnis. Dengan banyak bisnis kita banyak berbagi, kan begitu. 7 sahabat yang dijamin masuk surga, 7 diantaranya bisnismen, pengusaha. Kita disuruh punya keseimbangan ini. Sosial. Orang yang bertakwa secara sosial ternyata adalah orang yang banyak berbagi, yang banyak menahan amarah. Itu dan seterusnya. Itu keseimbangan. Kenapa kita perlu belajar insan kamil itu, supaya punya keseimbangan semua ini. Kalau Ar-Ramiri mengatakan insan kamil itu ya, kalau mau melihat insan kamil ya Rasulullah. Rasulullah itu ruhbanun billail wa fursanun finnahar. Ibadahnya kalau malam itu mengerikan, maksudnya kayak nggak kenal siapapun kalau urusan sama Allah. Tapi begitu siang hari melebur. Dia berpolitik, dia kerja, semuanya. Itulah
Ciri insan kamil itu ya begitu. Terakhir, kesimpulannya di sini, menjadi insan kamil itu terus-menerus mengenal Allah, belajar bermakrifatullah, mengejar ridhonya, membumikan nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam diri, menyeimbangkan syariat dan hakikat. Inilah doa yang bisa kita panjatkan, muhasabah kita kalau kita ingin terus belajar mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu jiwa yang tenang, mutmainnah, yang percaya perjumpaan denganmu, ridho terhadap ketetapanmu, merasa cukup dengan pemberianmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup dengan doa, silahkan mungkin ada yang mau merespon, menambahkan. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Saya serahkan ke moderator, silakan. Ya, silakan, mungkin ada yang mau tanya. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pembahasan Ustadz tadi, bahwa usia ruh itu kan tadi sama kan? Ya. Usia ruh itu tapi sama kan? Apakah dan usia jasadnya berbeda? Apakah nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, apakah usianya sama semua atau usianya berbeda-beda? Apa jawabannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Ya, tentu saja nanti ketika dibangkitkan, saya lupa ayat berapa itu. Nanti rata-rata orang-orang itu usianya sama itu. Sekitar 33-an tahun gitu. Dibangkitkan dalam usia yang sama, yang sudah misalnya sudah wafatnya di atas 60, 70, 50, tapi nanti ketika dibangkitkan dalam keadaan usianya yang sama. Itu yang saya ketahui. Makanya kalau kita mengkaji Rasulullah Muhammad itu kan ada dua itu. Rasulullah secara fisik, ada Rasulullah secara nur Muhammad. Kalau yang nur Muhammadnya ini sudah ada sebelum Allah menciptakan alam. Rasulullah secara nur itu, nur Muhammad itu sudah ada sebelum Nabi Adam sendiri. Kan ada itu. Laula Muhammad, kalau bukan Muhammad, ma khalaqtu. Tidak akan aku ciptakan Adam dan alam. Artinya memang itu yang saya katakan tadi. Ruh itu sudah ada sendiri tempatnya, nanti berbeda secara fisik karena berbeda lahir, tapi nanti dikembalikan yang saya ketahui dalam usia yang sama. Ya, tapi ini bisa nanti kita buka lagi lah, saya kira kitabnya. Bagus pertanyaannya. Silakan yang lain Pak kalau ada. Kalau tidak ada kita tutup dengan doanya. Masih ada pertanyaan, jemaah? Ya, iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan masalah qadam. Apakah qadam itu berarti adalah jin ataukah memang bentuk lain dari pengetahuan diri kita? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Qadar yang maksudnya takdir ya Pak? Khodam. Oh, khodam. Oh, ya. Ya, yang saya ketahui itu memang khodam itu kan macam-macam, Pak. Orang yang membaca Quran itu katanya setiap huruf itu ada khodamnya. Itu pengakuan yang memang sudah memiliki itu. Makanya ayat Quran itu bisa digunakan untuk yang buruk juga, tapi anehnya itu dirubah-rubah sedikit. Kerjaannya jin itu begitu ya. Mohon maaf, kita dulu di pesantren itu saya dikasih tahu teman yang memang sudah mempraktekkan itu. Mohon maaf, itu katanya kalau mau mengganggu, memelet perempuan itu katanya dengan mencuri merica itu, tapi harus dengan dicuri misalnya ya. Merica itu dicuri di tempat yang di orang yang jualan merica itu dicuri, itu dipelintir-pelintir itu, tapi membaca bagian-bagian dari ayat tapi dirubah-rubah sedikit, itu terpelet itu perempuannya.
Saya kira itu kerjaan jin juga, ada jin di situ. Jadi saya kira jin itu akan datang kepada sesuatu yang memang kalau kita terlalu cenderung ke situ, itu makhluk halusnya datang ke situ. Itu kadang-kadang yang nggak ngerti itu udah otomatis menjadikannya khodam. Saya punya keluarga pernah tuh kalau habis selesai sholat, tahu-tahu ada batu cincin di sajadahnya itu. Ada suara-suara, ikatkan aku ingin mendampingi, kira-kira begitu. Yang tergoda ya itu akhirnya dia pakai cincin itu, katanya si pemanis begitu. Tapi seiring dia pakai cincin itu, dia punya kemampuan-kemampuan yang ya tadi kemampuan untuk mengobati begitu. Ada orang begitu pakai cincin itu di kampung saya, dia bisa dengan mengelus perut orang yang tertentu itu bisa keluar tiba-tiba cacing-cacing di dalam perut itu, macam-macam begitu. Jadi saya kira kita harus berhati-hati kalau khodam dalam arti yang jin-jin seperti ini. Ujung-ujungnya kita yang kalah, Pak. Dari 1000 yang pakai jin begitu, itu yang bersih tauhidnya kadang-kadang cuma 1 aja. Kalaupun iya, tapi khodam dalam arti yang seperti itu mudah-mudahan bisa kita hindarilah, kita jagalah. Lebih bagus nggak usah pakai jin itu. Katanya sesama jin itu suka ngobrol-ngobrol. Kalau ada di antara manusia yang memakai dia merasa naik derajatnya. Jadi dia bilang, wah saya ini sudah dipakai si fulan untuk ini itu. Jadi bangga sekali dia. Jadi kita nggak usah pakai khodam dalam arti yang itu, Pak. Kadang-kadang dia memang ada saja dia datang terus dalam bentuk macam-macam. Tetangga saya tiba-tiba ada saja keris kecil tuh terbang berhenti di depan pintu, supaya keris itu nanti dijaga, dimandikan, macam-macam lah. Nah, itu biasanya kerjaan jin begitu, macam-macam itu wilayah. Kalau yang belum pernah dengar ini mungkin agak aneh nih, tapi memang biasa itu jin itu menawarkan diri lewat benda-benda, lewat batu cincin ya. Itu kadang-kadang gara-gara disuruh berbuat baik langsung dia pikir malaikat, padahal tipuannya begitu. Ya jelas lah, kalau disuruh langsung berbuat jahat kan langsung ketahuan ini jahat ini. Tapi kalau disuruh berbuat baik, lama-lama terpikat, wah saya disuruh sholat tahajud tiap malam, padahal awal aja itu jebakan itu. Jadi saya kira khodam dalam arti itu yang saya bicarakan, Pak, dalam arti menggunakan jin untuk yang katanya kemudahan. Saya kira begitu, Pak ya. Kita tutup dengan doa ya, Pak ya. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, membuat kita selalu seimbang di dalam semua potensi yang kita miliki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami ya Allah, agar hati kami selalu cenderung kepadamu. Bimbing kami ya Allah, agar hati ini selalu bahagia dekat denganmu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, agar kami selalu bahagia di dalam zikir-zikir kami, bahagia di dalam doa-doa kami, bahagia dalam sujud-sujud kami. Ampuni kami ya Allah, jika hati ini tak selalu ingat kepadamu, padahal nikmat yang kau berikan terus turun kepada kami. Kami setiap saat menghirup udaramu, meminum airmu, menyaksikan indahnya ciptaanmu. Tapi ampuni kami ya Allah, tidak setiap saat pula kami berzikir kepadamu. Malam siang kami tak selalu kami isi dengan menyebut asmamu. Ampuni kami yang banyak lalai ini ya Allah. Bertahun-tahun kau izinkan kami hidup di muka bumi ini ya Allah, tapi belum sungguh-sungguh rasanya kami membaca ayat sucimu, belum sungguh-sungguh kami beribadah kepadamu. Singkirkanlah penyakit-penyakit yang bisa membuat kami jauh kepadamu ya Allah. Buanglah penyakit-penyakit hati yang membuat kami tidak khusyuk dalam beribadah kepadamu ya Allah. Engkaulah yang menggenggam kehidupan kami ya Rabb. Engkau yang menentukan takdir kami.
takdirkan kepada kami takdir yang terbaik. Jadikan hati kami istiqomah untuk terus menambah pengetahuan kami ya Allah. Takdirkan kami beribadah dengan ibadah yang paling Kau sukai. Takdirkan kami berkumpul dengan orang-orang yang juga mencintai Engkau ya Allah. Allahumma rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.